Assalamualaikum. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Sebelum kita belajar, klik tombol subscribe dan tombol lonceng. Thank you. Berdoa dulu ya sebelum kita belajar garis dan sudut. Oke? Oke, pertama, pengertian garis. Garis adalah komponen pembentuk bangun datar dan bangun ruang. Dalam matematika, garis dilambangkan dengan dalam kurung atau garis di atas huruf. Garis selalu digambarkan sebagai garis lurus yang kedua ujungnya memiliki anak panah. Kenapa anak panah? Karena anak panah menunjukkan bahwa garis itu sangat panjang dan tidak terputus. Garis di atas ditulis AB atau AB garis atas. Garis dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali penerapan garis dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk geometris banyak menerapkan konsep garis dalam pembuatannya. Selain itu, dalam mempelajari persamaan garis, dapat menerapkan konsep garis untuk membantu dalam visualisasi garis pada koordinat kartesius. Sketsa atau rancangan gambar yang dibuat banyak menerapkan atau menggunakan garis, dan masih banyak penerapan garis yang lainnya. Selanjutnya akan dibahas mengenai sudut. Titik sudut. Sudut terbentuk jika dua ruas garis yang salah satu ujungnya bertemu di satu titik. Titik temu kedua garis atau ruas garis itu disebut sebagai titik sudut. Dalam gambar tersebut ada titik A, B, dan C. Kemudian titik B adalah titik sudut dari sudut ABC. Dalam gambar tersebut ada sudut B, bisa disebut sudut B atau sudut ABC. Ingat ya, harus urut abjadnya, sudut ABC. Jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut lancip. Dikatakan sudut lancip jika sudut kurang dari 90 derajat. Yang kedua, sudut tumpul. Dikatakan sudut tumpul jika sudut lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Kemudian sudut siku-siku. Dikatakan sudut siku-siku jika tepat 90 derajat. Kemudian sudut lurus, yaitu besarnya 180 derajat atau garis lurus. Hubungan antar sudut. Perhatikan gambar berikut. Ada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lurus. Pada gambar di atas terdapat 8 sudut yang masing-masing diberi nama sudut dengan kode A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Hubungan antar sudut. Ada banyak sifatnya, ada 7. Yang pertama, sudut sehadap. A1 dengan B1 itu sehadap. A2 dengan B2 itu sehadap, dan seterusnya. Sudut sehadap itu sama. Misal A1 60 maka B1 juga 60. Nomor 2, sudut dalam sepihak. A4 dengan B1 adalah dalam sepihak. A3 dengan B2 adalah dalam sepihak. Jumlah sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Nomor 3, sudut luar sepihak. A1 dengan A4 itu luar sepihak, A2 dengan B3 itu luar sepihak. Jumlah sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Nomor 4, sudut bertolak belakang. A1 dengan A3 bertolak belakang, A2 dengan A4 bertolak belakang, begitu seterusnya. Besar dua sudut yang bertolak belakang adalah sama. Jadi, jika A1 80 derajat, maka A3 juga 80 derajat. Nomor 5, sudut berpelurus. A1 dengan A2 adalah sudut berpelurus. A3 dengan A4 adalah sudut berpelurus, dan seterusnya. Jumlah besar sudut yang berpelurus adalah 180 derajat. Nomor 6, sudut dalam berseberangan.
A4 dengan B2 dalam berseberangan. A3 dengan B1 dalam berseberangan. Besar sudut dalam berseberangan adalah sama. Jadi A4 80, maka B2 juga 80. Nomor 7, sudut luar berseberangan. A1 dengan B3 adalah sudut luar berseberangan dan A2 dengan B4 adalah sudut luar berseberangan. Besar sudut luar berseberangan adalah sama. Jadi kesimpulannya, poin 1 sudut sepihak, poin 4 sudut bertolak belakang, poin 6 sudut dalam berseberangan, poin 7 sudut luar berseberangan memiliki sifat derajatnya sama. Oke, di hubungan antar sudut ada 3 macam lagi, yaitu sudut berpelurus, sudut berpenyiku, dan sudut bertolak belakang. Perhatikan gambar pertama, sudut berpelurus. Di situ ada garis lurus AB, kemudian dipotong oleh sudut C, garis C maksud saya. Kemudian terbentuk sudut X dan sudut Y. Sudut X ditambah sudut Y harus 180 derajat. Otomatis jika mencari X maka 180 dikurangi Y. Kalau mencari Y berarti 180 kurangi X. Kemudian perhatikan gambar yang di tengah. Sudut berpenyiku. Terdapat sudut AOB. Itu besarnya 90 derajat. Jadi X ditambah Y harus sama dengan 90 derajat. Jadi jika dicari X berarti 90 kurangi Y. Jika dicari Y berarti 90 kurangi X. Kemudian gambar terakhir sebelah kanan ada garis PQ berpotongan dengan garis RS. Sudut bertolak belakang. Jika sudut T1 itu 80, maka sudut T3 juga 80. Otomatis jika sudut T1 80, berarti sudut T2 adalah 180 dikurang 80, yaitu 100. Jadi sudut T2 100, maka sudut T4 adalah 100. Oke, agar lebih jelas, kita langsung ke soal ya. Tentukan besar sudut alfa. Ada garis lurus tadi 180 derajat ya. Kemudian dipotong sehingga didapat 130 derajat dan sudut alfa. Ditanya sudut alfa, cara mengerjakannya adalah 130 derajat ditambah sudut alfa sama dengan 180 derajat. Otomatis sudut alfa sama dengan 180 derajat dikurang 130 derajat. Sehingga alfa sama dengan 50 derajat. Oke, pasti paham kan? Kemudian yang kedua, sudut berpenyiku. Diketahui sudut siku-siku dengan sudut alfa yang ditanya dan sudut 40 derajat yang diketahui. Cara mencarinya, sudut alfa ditambah 40 derajat sama dengan 90 derajat. Alfa sama dengan 90 derajat dikurang 40 derajat. Alfa sama dengan 50 derajat dari 90 derajat dikurangi 40 derajat. Oke, yang ketiga adalah sudut bertolak belakang. Diketahui dua garis lurus berpotongan, diketahui sudut pertama 80 derajat dan sudut alfa berapa. Kalau bertolak belakang itu sama. Jadi alfa sama dengan 80 derajat.